Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Apakah ada yang tidak hadir? Bagus, semuanya hadir ya. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi mengenai hak dan kedudukan wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam. Sebelum lanjut, apakah ada yang tahu apa itu hak? Ya, silahkan. Ya, betul sekali. Jadi, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak ia lahir, bahkan sebelum dia lahir. Sedangkan kedudukan, apakah ada yang tahu? Oke, jadi kedudukan adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan perempuan dalam keluarga Islam. Kata perpuanta yang diserap jadi kata perempuan, memiliki arti dipertuan atau dihormati. Memiliki empu dalam pengertian ini adalah gelar kehormatan yang berarti tuan dalam buku Kakawin Arjuna Wiwaha. Kata wanita berasal dari kata yang sepadan dengan kata pria atau perempuan. Dalam perkembangannya dijumpai istilah wanita karir, wanita tunasusila, dan sebagainya. Wanita karir diartikan dengan seseorang wanita yang berkecimpung dengan profesi seperti kegiatan usaha atau perkantoran. Sedangkan wanita tunasusila adalah wanita yang kurang atau tidak memiliki susila atau adat dan sopan santun. Istilah perempuan gelandangan, perempuan jalanan, perempuan nakal, perempuan jalang, semua memiliki makna yang sama dengan pelacur. Kedua istilah ini, wanita dan perempuan, bukan hanya berkaitan dengan asal bahasa atau padanan kata saja, tetapi berkaitan dengan cerita, mitos, atau stereotipe wanita. Wanita itu meski lemah lembut, mesra, hangat, dan cantik sekaligus menarik produktif sesuai dengan peran ganda yang dipikulnya dan menjadi mitra sejajar pria. Sedangkan istilah perempuan di dalam Al-Quran menggunakan lafal yang berbeda-beda, antara lain mar'ah, imro'ah, nisa, atau niswa dan unsa. Ada pendapat yang mengatakan bahwa akar kata nisa adalah nis yang artinya lupa, yang disebabkan oleh kelemahan akal. Bila dilihat dari filologi Arab, kata nisa berarti anisa, yaitu penghibur. Bisa juga anisa yang berarti jinak atau lembut. Sedangkan kata unsa mempunyai arti lemah lembut dan halus perkataannya. Ada dua perbedaan yang dikenal antara laki-laki dan perempuan, perbedaan yang bersifat mutlak dan relatif. Dua perbedaan ini dikenal dengan istilah kodrati. Perbedaan ini disebut perbedaan biologis. Secara biologis, laki-laki, perempuan berbeda kelaminnya. Perbedaan kedua tersebut dengan perbedaan yang dihasilkan oleh interpretasi sosial. Perbedaan ini disebut non-kodrati, tidak dikenal, sangat mungkin berubah dan berbeda-beda berdasarkan ruang dan waktu perbedaan. Ini bersifat relatif, tidak berlaku umum. Perannya bisa berubah dan dipertukarkan atau bisa menjadi bawaan, bukan alami. Sebagian masyarakat berpandangan perbedaan antara perempuan dan laki-laki hanya sebatas pada perbedaan yang bersifat kodrati. Perbedaan ini bisa berupa penyipatan, seperti perempuan dianggap emosional, laki-laki rasional, laki-laki jadi. Pada hakikatnya banyak sekali istilah-istilah perempuan dalam beberapa pengertian
Sehingga kita harus mengetahui posisi perempuan dalam. Dari penjelasan saya di atas, perlulah kita ketahui bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan kini menempatkan perempuan dalam keluarga Islam seperti yang telah diajarkan dalam Islam sendiri. Sejatinya, bahwa makhluk yang ada di bumi ini diciptakan berpasang-pasangan, begitupun manusia. Dan adapun untuk menyatukan pasangan, itulah melalui jalur yang telah diajarkan oleh Islam, yaitu sebuah prosesi perkawinan, sehingga perempuan pun mendapatkan kedudukannya di dalam keluarga Islam. Di dalam Islam, perempuan mempunyai kedudukan yang sangat mulia, terutama dalam berumah tangga atau keluarga. Berbeda dengan zaman jahiliyah, dulu ketika perempuan hanya dijadikan sebagai pemuas atau pelayan saja, tidak mempunyai hak-hak yang setara dengan laki-laki, dan bahkan perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak sempurna. Banyak pada zaman jahiliyah dulu, anak-anak perempuan yang dibunuh ketika masih bayi karena dianggap tidak bisa melakukan apa-apa dan sangat tidak penting kehadirannya di dunia ini. Bahkan salah seorang sahabat Nabi, Umar bin Khattab, pun pernah mengubur anak perempuannya yang masih bayi ketika dia belum masuk Islam. Tetapi hari ini telah berbeda. Zaman jahiliyah telah berlalu, ratusan tahun yang lalu, bahkan ketika Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Pada saat itu pula, wanita memiliki kedudukan yang sederajat dengan laki-laki. Begitupun di dalam keluarga, wanita menjadi pendamping suami dalam menjalankan roda kehidupan dalam berkeluarga. Meski dalam surah An-Nisa ayat 34 dijelaskan, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa laki-laki pemimpin bagi kaum wanita, khususnya dalam keluarga. Tetapi wanita juga bisa menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga, sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya istri adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Hak perempuan dalam keluarga Islam, perempuan di sebagian besar belahan dunia, termasuk di negara-negara muslim, secara umum mengalami ketersaingan di banyak negara dewasa ini. Ada jaminan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dan dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Di sejumlah negara, perempuan dibatasi hak atas kepemilikan tanah, mengelola properti, bisnis, bahkan dalam melakukan perjalanan pun harus dengan persetujuan suaminya. Islam memberikan hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki di wilayah publik, seperti terlihat pada perempuan pada masa Nabi, tetapi sebagian besar syariah tentang perempuan yang diderivasi dan ditafsirkan dari sumber-sumber wahyu sesungguhnya problematik. Menurut Abdullahi An-Naim, syariah memberikan peluang bagi terjadinya diskriminasi serius terhadap perempuan yang sulit untuk bisa diterima masyarakat modern saat ini. Selanjutnya, meski syariah banyak dianut oleh masyarakat muslim, adalah syariah yang cenderung mendapatkan perempuan untuk dalam urusan domestik atau rumah tangga. Tetapi pada dasarnya
Sikap syariah mengenai persoalan tersebut tidaklah tunggal. Dalam syariah literalis sekalipun, sesungguhnya terdapat pandangan yang mendukung konsep kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan memiliki sekali banyak perbedaan, tetapi keduanya haruslah diperlakukan secara rata. Artinya, hak masing-masing pihak yang dilindungi. Perkawinan haruslah merupakan pilihan, bukan paksaan. Dengan begitu, kita memberi hak sepenuhnya kepada perempuan untuk memilih siapa calon suaminya. Cara lain untuk melindungi perempuan adalah dengan cara memenuhi hak-hak perempuan dalam keluarga. Adapun hak-hak perempuan dalam keluarga adalah yang pertama itu hak reproduksi kesehatan. Reproduksi didefinisikan sebagai keadaan fisik, mental, sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi-fungsi, dan proses reproduksi. Pengertian kesehatan reproduksi yang memiliki luas akan membawa berbagai persoalan yang luas pula, antara lain menyangkut kesehatan alat reproduksi perempuan, prareproduksi atau masa remaja ketika produksi, masa hamil dan menyusui, dan pasca produksi atau masa menopause. Persoalan-persoalan ini acap tertinggal di dalam kajian atasnya adalah tentang kehidupan seksual perempuan secara memuaskan dan aman, tidak dipaksa, hak-haknya untuk mengatur kelahiran, menentukan jumlah anak, hak-haknya untuk mendapat perlakuan baik dari semua pihak sektor dosmetik maupun publik, hal untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan yang benar. Jika ditinjau dari segi peran, fungsi, dan relasi hak-hak reproduksi perempuan merupakan rangkaian yang saling berhubungan antara satu persoalan perempuan dengan persoalan lainnya. Untuk itu, pembahasan hak-hak reproduksi dimulai dari proses yang paling awal, misalnya pernikahan, hingga membangun musyawarah bil ma'ruf dalam konteks kerumah tanggaan maupun dalam relasi perempuan pada dunia. Hak reproduksi perempuan dalam Islam dimulai dari pembahasan memasuki kehidupan rumah tangga yang mencakup 4 hal penting, yaitu hak memilih pasangan, hak memiliki hubungan seksual, hak menentukan kehamilan, dan hak merawat dan mengasuh anak. Prinsip-prinsip itu juga harus menjadi dasar dari setiap perjanjian antara kedua pihak tersebut. Perjanjian yang ia lakukan tanpa merelasikan prinsip-prinsip ini akan menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan. Al-Quran dengan jelas sudah menjelaskan, mengemukakan yang artinya mereka para istri adalah pakaian kalian, para suami, dan sebaliknya. Para suami juga merupakan pakaian bagi para istri pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Ayat ini secara tegas menghimbau agar perkawinan dibangun atas dasar prinsip-prinsip kesetaraan, sekaligus juga menunjukkan ide dasar Islam tentang relasi seksual. Dengan ungkapan lain, hal yang dimiliki perempuan dalam menyalurkan naluri seksualnya adalah setara dengan hak-hak laki-laki atasnya. Ini berarti pula bahwa relasi seksual harus dilakukan sesuai berdasarkan atas asas kesamaan atau asas kesetaraan. Hak suami untuk relasi seksual menjadi kewajiban istri dan demikian pula sebaliknya. Dengan begitu, tidak ada lagi praktek dominasi atau kekuasaan mutlak dalam kehidupan berumah tangga. Masyarakat mempunyai paradigma bahwa persamaan hanya sekedar sarana perkembangbiakan bagi manusia, dan perempuan itu memiliki kewajiban mutlak untuk memenuhi kebutuhan atau hasrat seksual laki-laki sebagian dari kewajiban istrinya.
Ketimpangan inilah yang memposisikan seolah perempuan hanya sekedar objek pemuas hasrat biologis bagi laki-laki. Pada dasarnya, secara yuridis, keberadaan hak-hak reproduksi telah dijamin dalam perjanjian internasional termasuk dalam CEDAW, hasil konferensi ICPD keempat di Kairo dan konferensi keempat tentang perempuan di Beijing. Hak tersebut antara lain hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan, hak informasi dan pendidikan yang terkait dengan masalah kesehatan reproduksi, termasuk jaminan yang terkait dengan masalah kesehatan reproduksi termasuk kesehatan dan kesejahteraan seseorang maupun keluarga. Hak untuk kebebasan berpikir termasuk kebebasan dalam penafsiran ajaran agama yang sempit, kepercayaan, filosofis, dan tradisi yang akan membatasi kebebasan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi. Selanjutnya, hak atas kebebasan dan keamanan secara individu untuk menikmati dan mengatur kehidupan reproduksinya, dan tidak seorang pun dapat dipaksa untuk hamil atau menjalani sterilisasi serta aborsi. Yang selanjutnya, hak untuk hidup. Setiap perempuan mempunyai hak untuk hidup dan dibebaskan dari resiko kematiannya. Selanjutnya, hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan, termasuk hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, harga diri, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, dan hak berpendapat. Hak untuk memutuskan kapan dan akan mempunyai anak. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, termasuk hak anak-anak yang dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, serta hak setiap orang untuk dilindungi dari pemerkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual. Hak untuk memilih bentuk keluarga dan hak untuk membangun merencanakan keluarganya sendiri. Hak atas kerahasiaan pribadi, pelayanan reproduksi dilakukan dengan menghormati kerahasiaan bagi perempuan, diberi hak menentukan pilihannya sendiri reproduksinya. Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, termasuk kehidupan berkeluarga dan reproduksinya. Hak mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan, termasuk pengakuan hak bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima. Itulah tadi penjelasan mengenai hak dan kedudukan wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam. Sampai sini ada yang belum dimengerti? Baik, Ibu rasa semuanya sudah jelas. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Semoga pertemuan selanjutnya kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.